Halo teman-teman, ketemu lagi di pembahasan soal OSN IPS SMP untuk persiapan OSN 2025. Soal selanjutnya, Habibie seorang muslim yang rajin melaksanakan ibadah. Arthur seorang Kristen selalu hadir mengikuti kajian di gereja. Habibie dan Arthur berteman baik dan bersama-sama melakukan kegiatan sosial, membantu korban bencana alam. Dalam kasus di atas menjelaskan bahwa jelas teman-teman baca soalnya harusnya sih mudah dan bisa dimengerti. Coba jawabannya apa teman-teman? Ya betul, jawabannya adalah A. Setiap agama memiliki tuntunan ibadah yang berbeda dan tidak boleh dicampur adukan, tetapi harus bertoleransi dan bersosial bersama, tidak apa-apa ya. Yang betul silakan kasih tombol like. Yang salah tulis di komentar. Kenapa bisa salah? Nomor 13. Soal yang selalu muncul di OSN. Perhatikan baik-baik dua pernyataan tersebut. Tindakan korupsi yang dilakukan oknum aparat negara terjadi karena ringannya sanksi hukum dan sistem keuangan yang mendorong terjadinya korupsi. Pernyataan ini benar apa salah teman-teman? Betul. Contohnya kemarin yang korupsi triliunan dihukum cuma 6,5 tahun. Itu membuat orang tidak jera dan pengen korupsi lagi. Salah satunya ya teman-teman. Pernyataan B, termasuk kategori perilaku menyimpang sekunder karena dilakukan secara berkelompok, berulang-ulang dan terjadi secara sistematik. Betul atau salah? Ya, betul. Tapi berhubungan atau tidak? Tidak memiliki hubungan, teman-teman. Jawabannya yang benar adalah B. Siapa yang benar? Silakan di like. Pertanyaan selanjutnya. Berikut ini adalah contoh kondisi keberagaman di Indonesia. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan peran dan fungsi keragaman adalah fungsi keragaman itu apa? Keragaman itu kan berbeda-beda. Nah, fungsinya untuk Indonesia itu apa? Nomor satu, keragaman budaya Indonesia menjadi daya tarik bangsa asing. Yes, betul. Nomor satu betul, berarti kemungkinan adalah A, B, dan C. Kita tinggal lihat pasangannya. Dua, perkembangan kebudayaan daerah telah menghilangkan kebudayaan nasional. Tentu tidak. Perkembangan kebudayaan daerah justru memperkaya kebudayaan nasional. Budaya nasional itu apa sih? Kita nggak punya. Yang punya adalah daerah-daerah yang dikumpulkan menjadi kebudayaan nasional. Kita hanya punya bahasa persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tuh kan, tetapi tetap satu juga. Nomor 2 salah. Jadi A jelas tidak mungkin. 3. Keragaman budaya Indonesia telah mengakibatkan perbedaan yang dipertentangkan. Ini juga tidak untuk dipertentangkan. Jelas jawabannya adalah 1 dan 4. C. Keanekaragaman budaya di Indonesia memberikan kesempatan untuk saling mengisi dan berinovasi. Selanjutnya, panjang. Kalau ada soal panjang ini silahkan dibaca baik-baik. Untuk mempersingkat durasi langsung saja. Berikut ini merupakan lembaga kesehatan di Indonesia yang berperan dalam menangani pandemi COVID-19 adalah jawabannya Satgas COVID. Satgas COVID tentu betul ya di tingkat RW dan lain sebagainya. Dan yang paling itu adalah yang paling berperan salah satunya adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk ketika masa SBY. Dibentuknya itu tahun berapa lupa, yang jelas pada waktu tsunami di Aceh. BNPB ini ada BNPD juga. Kalau D itu berarti daerah, di daerah masing-masing ada teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 16.
arsitektur, peninggalan kebudayaan yang bersifat Hinduistis dengan jelas dapat kita lihat pada sumber sejarah benda adalah, nah apa nih? Jawabannya adalah Candi Penataran. Karena apa? Candi Borobudur itu Buddha. Punden Beruda itu sebelum Hindu Buddha. Yupa itu juga sama seperti itu. Jadi yang Hindu adalah Candi Penataran. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Pendidikan pada masa Islam berlangsung di lembaga yang disebut pesantren. Adapun ciri-ciri dari lembaga tersebut adalah, silakan dibaca teman-teman, soalnya Guru Denny beri waktu. Pesantren itu sampai sekarang masih ada ya. Jawabannya yang cepat adalah C. Dipimpin oleh kiai yang tinggal di lingkungan yang sama dengan para santri. Nomor 18. Kurun waktu Agustus 1945 sampai Desember 1947 menjadi masa yang paling sulit bagi rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Manakah pertempuran berikut ini yang terjadi selama bulan Oktober 1945 yang banyak memakan korban dari rakyat Indonesia? Nah, kalau teman-teman kemarin sudah lihat video Guru Denny sebelumnya, pasti bisa jawab ini ya. Ini sering keluar juga, jadi perlu dihafalkan. Jawabannya adalah Medan Area, Semarang, dan Ambarawa. Nah, ini silakan difoto atau di screenshot, dihafalkan. Next, 19. Perhatikan pernyataan berikut ini. Faktor internal pendorong rasa kebanggaan pada awal kemerdekaan Indonesia adalah, kunci jawabannya adalah 1 dan 3. Diskriminasi Belanda terhadap rakyat Indonesia dan munculnya semangat persamaan derajat. Lanjut soal terakhir di video kali ini. Petani menjual hasil panen melalui aplikasi kepada pembeli. Penggunaan teknologi tersebut mempermudah petani dalam hal jelas bukan konsumsi, jelas bukan produksi, antara distribusi langsung atau tidak langsung. Kalau langsung dari petani ke pembeli, ini melalui aplikasi, berarti jawabannya ya betul C, distribusi tidak langsung. Yang betul silahkan di like. Video Guru Denny cukup sampai di sini. Kok sebentar Guru Denny? Ya, nanti ada video lagi. Kalau kalian panjang-panjang videonya bosan. Jadi jangan lupa subscribe video Denny untuk Guru Denny untuk pembahasan OSN